Oke, saya cari cara yang bijak. Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, kehendak. maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Begini loh Bang, ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa, Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau dijadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak saya izin bagaimana? ke toilet 1 menit tuh? Boleh. Supaya dia lebih lancar bicara. Ya, Boleh? enggak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan itu. Kenapa tidak diizinkan? Soalnya kebetulannya tidak demokratis. Enggak demokratis. Nggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Iya, Ada tapi Adiannya, tanyakan saja. ada waktunya nanti untuk menyanggah Oh, itu. siap. Itu etika berdialog namanya. Ketika berdialog jangan menafsirkan orang. Ya, ada nanti waktunya bagi dirimu untuk menyanggah itu. Oke. Aman? Oke, lanjut. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak terus. Ada kesempatan? Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada Rocky lanjut. kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Bang Karni, biar lanjut. Adian, biarkan aja dulu. Lanjut. Kita lihat. Abang, Terakhir nanti. aku tetap tenang Bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu. Dan kita menjalani dengan ketenangan. Apalagi cuma ini. Lanjut Bang. Jadi nggak ada sanggahan. Lanjutkan terus. Yes, nice guys. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi 2. Zin dan obzin. Di depan dan di belakang. Sin artinya layar. Dan di belakang layar. Bahasa Inggrisnya obsin. Dari kata obsin, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity, Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristiwa. Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam. Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu
sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing yang hanya mendengar berita itu. Jadi keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru, di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunani. Dan itu yang memang ada di dalam semua panggung politik di dunia. Yang selalu berakhir secara tragedi. Karena ada pengkhianatan itu. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu. Saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu sin. Opsinya adalah olah-olah orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian. Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya. Yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2004. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket? Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama. Yang kita sebut presidential threshold. Kedunguannya di situ. Kalau nggak ada presidential threshold, nggak akan ada tragedi itu. Nggak ada permainan pengkhianatan, obscene, yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi-koalisi. Apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya. Kerjasama boleh. Koalisi jangan. Suruh aja Google. Koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah the damage has been done. Udah terjadi kerusakan itu. Orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi, ada scene di depan, ada opsin di belakang. Ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperebutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain ini berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya. Nah, itu dikaburkan aja, dibikin ngambang supaya orang tafsirkan siapa anak kolam. Bahkan ada mbahnya di kolam itu kan. Jadi silakan bikin tafsir. Kalau ditafsirkan anak kolam adalah orang yang sekarang berada dalam koalisi Jokowi yang kemudian resah karena kolamnya akan kemasukan penghuni baru. Terima kasih tafsirannya, Najwa. Betul tidak? Betul tidak? Bang Rocky, betul tidak tafsiran itu? Ya mungkin betulnya sampai 9:30 nanti betul tuh. Anda mulai ikut politisi, gaya ngomongnya tidak straight to the point. Saya ngikuti gini. Saya Rocky Gerung harus berani tanpa Betul. aling-aling. Saya mau berani kalau yang saya saksikan itu adalah pertemuan dua leader. Tapi sebetulnya dia bukan leader dua-duanya. Dua-duanya dealer gitu. Masa saya percaya dealer? Kalau leader oke, kita terang-terang. Ini dealer. Dealer itu selalu tertutup transaksinya kan. Karena mau ambil fee. Orang mau curiga ada pertemuan, ada deal di balik pertemuan itu, leader di balik jadi dealer di balik jadi leader, segala nggak penting. Apa? Kita tidak mampu membatasi orang untuk berpikir dan mereka-reka menduga-duga segala macam. Bagi saya tidak bijak kalau kemudian saya melarang orang untuk menduga-duga, melarang orang untuk bercuriga segala macam. Boleh-boleh aja, dan nggak mengganggu apa-apa. Itu tidak mengganggu posisi Jokowi, tidak mengganggu perolehan suaranya, tidak mengganggu hasil MK. Terus apa yang harus dibicarakan? Sampai saat ini mau dibilang dealer, leader segala macam. Jokowi pemimpin Republik Indonesia, presiden, clear. Saya berusaha cari mana yang baru dan mana yang tajam. Tapi nggak ada yang baru dan nggak ada yang tajam gitu. Karena apa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap pekerjaan dia sendiri selama 2014 ke 2019. Itu yang dia keluh kesahkan kan. Jadi dia mau menghajar dirinya sendiri. Dia mau mengontrol dirinya sendiri. Kan itu seluruh kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya. Yang kedua, ada obsesi untuk persatuan itu, dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak kalau kita dandan itu pesta
tulisan dress code. Ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru. Jadi biarin aja berbeda-beda. Karena itu Pak Jokowi nggak usah punya semacam obsesi untuk berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia harus setia pada rakyat. Tapi rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau nggak, presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau rakyat setia terus. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi, dia ingin ada persatuan. Padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Itu soalnya. Bang Adian, silahkan ditanggapi. Kalau dia bilang menghajar, yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negara ini harus lebih baik. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak, harus memperhatikan anak muda, memberikan kesempatan, membangun sumber daya, menyatukan seluruh infrastruktur satu dan yang lain. Itu clear. Bahwa dalam 5 tahun ke depan dia akan membangun itu. Dan Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti itu. Nah lalu apa yang dibilang mengeluh? Saya tidak lihat keluhan satu kata pun di situ. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Bang Rocky. Oke. Begini ya, iya, dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah tangkap, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru itu. Saya terangkan satu persatu ya. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi, investor, terutama investor asing. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang nggak ada pikiran, sama seperti Adian tuh, kurang pikirannya tuh. Kan itu soalnya kan, kalau orang kontradiksi dalam pikiran kan memang nggak ada pikirannya kan. Satu tuh. Kedua, soal oposisi itu. Beliau mengatakan bahwa boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam gitu. Loh, dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan. Jadi di kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam itu. Kan oposisi memang built-in dalam demokrasi. Nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam. Beroposisi tapi jangan benci. Ya beroposisi aja. Jadi dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti itu. Nah saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau. Tapi memang ya faktanya dia nggak paham. Oke. Silakan Bang Adian. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Ya, itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia tidak. Dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan. Nah artinya bahwa dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan ya, itu belum dengan besar kan namanya. Bukan. Dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dalam pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Sebentar dulu. Pertama itu. Nah yang kedua saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga, Bung Rocky. Oke. Karena tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Memang itu tidak mungkin. Sebentar. Gini nih, kalimat beliau, kami akan mempersulit. Dan saya paham Itu betul 2014. bagaimana isinya nawacita kemarin. Tidak ada anti investasi, mempersulit investasi. Yang akan dilawan adalah mereka yang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin untuk mencari keuntungan. Dan itu mempersulit investasi. Itu clear gitu loh. Nah saya tidak tahu apakah bacaan yang salah atau ingatan Bung Rocky yang salah. Mau ditanggapi Bung Rocky? Karena saya sudah harus. Di dalam kampanye
Jokowi 5 tahun lalu, 15 Juni tadi dicek di datanya oleh Derajat tadi. Bahwa beliau katakan itu bahwa mempersulit investasi asing. Sekarang kalau pidatonya kemarin itu mengatakan mempersulit investasi asing, itu artinya dia tidak akan mengundang tuh. Nah yang dia promosikan selama ini adalah minta supaya investor asing masuk. Kan kontradiksi kan? Bahkan dia katakan bahwa yang mempersulit akan saya hajar itu. Tidak, sebentar dulu. Dia katakan mempersulit investasi asing. Baca lengkap dulu beritanya, biar kita jelas tujuannya seperti apa. Oke. Nah kemarin dia tidak mengatakan asingnya. Dia cuma katakan investasi jangan dipersulit. Ini dua hal yang berbeda. Jadi asing tidak dipersulit? Bukan, ini dua hal yang berbeda. Sebentar loh. Ini dua hal yang berbeda. Bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu. Jadi yang tidak dipersulit yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu. Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bukan, itu dah aneh.